Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2021. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait keketatan jalur mandiri Universitas Airlangga ya, tahun 2020-2021, artinya tahun lalu. Data ini kita pakai sebagai eh, acuan untuk melihat peluang kira-kira teman-teman seberapa peluangnya untuk bisa diterima di jalur mandiri atau melihat jurusan-jurusan yang sekiranya bisa berpeluang besar untuk keterima. Yang pertama, ini keketatan prodi saintek ya, jalur mandiri tahun lalu 2020 paling ketat itu kedokteran 4,27%, artinya jumlah peminat dengan jumlah kota itu sangat besar. Jumlah peminat ini paling ketat sendiri. Yang kedua FKG, kedokteran gigi 4,85%, kemudian sistem informasi 5,63%, statistika 6,5%, teknik biomedik 8,7%, kemudian FKM, kesehatan masyarakat 9,8%, ilmu gizi 10,32%, farmasi 10,35%, teknik lingkungan 12,46%, teknik industri 15,32%, matematika 15,61%, THP, teknologi hasil perikanan 16,91%, kemudian FKH, kedokteran hewan 17,55%, biologi FMIPA 17,92%, kimia 19,05%, keperawatan 19,9%, kemudian FKH kampus Banyuwangi 22,92%, teknologi sains data 26,49%, aquaculture 26,89%, kebidanan 27,48%, kemudian yang di bawah ini ada FKM kampus Banyuwangi 28,89%, kemudian fisika 30,5%, teknik elektro 39,22%, teknik robotika dan kecerdasan buatan 40,11%, rekayasa nanoteknologi 50%, aquaculture kampus Banyuwangi 73,91%. Teman-teman, data ini bisa menjadi referensi kira-kira untuk berpeluang tinggi lolos di jalur mandirinya UNER itu kira-kira jurusan mana yang saya pilih, karena itu juga akan berpengaruh ya. Dengan semakin ketat jurusan yang dipilih atau prodi yang dipilih, maka peluang juga semakin kecil. Dengan semakin longgar, semakin besar persentase tahun lalu itu diterima, maka itu bisa menjadi referensi, peluangnya juga semakin besar. Nah, tinggal nanti teman-teman pilih, timbang-timbang, tetap berjuang bersaing di prodi yang keketatannya tinggi, atau lebih memilih zona aman atau zona yang berpeluang besar bisa lolos menjadi mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2021. Berikutnya ini yang prodi sosumnya. Prodi sosum jalur mandiri UNER tahun 2020 paling ketat itu ilmu politik 7,3%, psikologi 7,6%, ekonomi pembangunan 7,97%, ilmu hukum 9,20%, ilmu komunikasi 9,8%, HI 12,6%, sosiologi 12,2%, ilmu administrasi negara 12,68%, manajemen 13,04%, ilmu sejarah 14,46%, bahasa dan sastra Inggris 16,51%, ilmu informasi dan perpustakaan 16,92%, antropologi 18,25%, ekis ekonomi Islam 18,37%, bahasa dan sastra Indonesia 18,45%, kemudian akuntansi 22,32%, studi kejepangan 29,32%, dan akuntansi kampus Banyuwangi 63,16%. Nah, bagi yang berminat di kelompok sosum, ini juga data yang cukup bisa dijadikan referensi. Tahun lalu itu yang paling ketat itu ilmu politik, psikologi, ilmu pembangunan, dan seterusnya. Yang paling longgar ya akuntansi, studi kejepangan, kemudian akuntansi yang kampus Banyuwangi. Nah,
dengan berbasis data, maka teman-teman dalam mengambil keputusan juga lebih lebih bisa presisi ya. Kira-kira untuk meningkatkan peluang diterimanya, berarti saya harus memilih berbasis data tahun lalu atau data keketatan di sini. Tapi bisa juga teman-teman tetap berjuang untuk meraih yang prodi yang diinginkan, walaupun keketatannya tinggi tidak masalah. Yang penting ini sebagai referensi untuk teman-teman nanti semakin presisi mengambil keputusan. Oke, tetap semangat. Kurang beberapa lagi pengumuman SBMPTN. Tetap optimis, terus berdoa semoga teman-teman lolos jalur SBMPTN. Amin. Tetapi kalaupun belum beruntung di jalur SBMPTN, masih ada jalur mandiri yang kuotanya juga cukup besar dan data ini juga menjadi salah satu referensi. Sampai ketemu di video berikutnya. Untuk itu tetap semangat dan optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.